Putra Allah itu dinyatakan. Putra Allah itu jangan disimpan di dalam kita. Itu harus dinyatakan. Ini hikmat Allah ya. Saya bacakan saja. Mulai ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang menjadikan segala sesuatu ini adalah firman. Itulah hikmat Allah. Bisa dapat ya sampai sini ya. Nah, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kenapa ya? Ketika kita sharing tentang Kristus, itu menjadi kebodohan bagi manusia. Kan gitu ya? Karena memang pikiran manusia dengan pikiran Allah itu berbeda. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya. Jadi nggak nyambung, itu jauh banget gitu ya, nggak terhingga. Makanya kita harus memiliki yang namanya pikiran Kristus, yaitu hikmat Allah itu sendiri. Ya, ini banyak ayatnya ya. Saya lanjutkan saja. Nah ini dia, the doctrine of Christ. Itu ada di Yohanes 1 ayat 9. Dan saya percaya doktrin inilah yang bisa menyatukan. Dan menyatukan ini bukan hanya sekedar menyatukan karena kita satu denominasi, ya kan? Selama ini kan kesatuan mau dicoba-coba dengan cara manusia, nggak bisa. Kita hanya bisa disatukan karena doktrin ini. Ini satu-satunya doktrin, nggak ada doktrin yang lain yang saya temukan di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Ya, nah 2 Yohanes 1 ayat 9 supaya kita agak buka-buka. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus atau the doctrine of Christ, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Bayangkan, luar biasa. Diingatkan kepada kita, tidak memiliki Allah. Kalau kita tidak ada di dalam doktrin ini, maka memang kita harus serius. Kita harus mencari, harus mendalami, harus meneliti, supaya kita memiliki Allah, Bapa maupun Anak. Saya searching, nggak main-main. Bukan karena saya PhD ya. Saya PhD selalu saya bilang, saya PhD ini hanya untuk kompetensi saya di lawyer. Gak ada kaitannya ini kepada titel kita ya. Jadi benarlah ketika dikatakan bahwa kalau di full gospel itu Roh Kudus itu adalah akar daripada kerohanian. Kan gitu ya. Karena dialah yang akan menyimpahkan Bapa kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah Kristus itu sendiri, bukan? Betul ya? The mystery revealed through Spirit to His disciples. Itu kepada kita juga ya. Nah, jadi tugas kita nih sekarang, kita sebagai murid yang diutus untuk menyatakan, untuk menjelaskan kepada banyak orang akan rahasia Allah. 1 Korintus 2 ayat 4-13. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Saya buka aja ya, sedikit baca karena secara lengkap jelas sekali Paulus mengatakan begini. Dia bisa berbicara kepada orang yang tidak punya dasar, mungkin masih pada level kanak-kanak, dia juga bisa berbicara. Tapi dia juga bisa berbicara di dalam 1 Korintus 2. Dia bilang begini, 1 Korintus 2 ayatnya yang keempat, dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan
roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, pengajaran seperti ini kita nggak bisa ajarkan ke desa-desa, bukan berarti mereka nggak mengenal Allah. Pada saat mengajar seperti itu harus di dalam kekuatan roh. Tapi Paulus katakan begini juga, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Saya baru ngerti sekarang, kenapa banyak orang sekarang sudah tidak bisa dipuaskan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang salah, karena mereka memang sudah masuk kepada kedewasaan. Nggak cukup lagi pada pemahaman-pemahaman dasar tentang baptisan, tentang penumpangan tangan, tentang pengampunan dosa. Nggak cukup lagi. Jadi jangan heran memang banyak dari gereja-gereja yang keluar untuk mencari sesuatu. Nah, itu kita dapatkan di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Menurut saya, fellowship ini juga terjadi karena kebutuhan itu. Ya kan? Nah, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat Allah di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Kan gitu ya? Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itu yang diberitakan. Nah, di full gospel, jangan salah Bapak Ibu, saya memberitakan ini kemana-mana. Waktu saya di Houston di Amerika, Tuhan bicara kepada saya, oke, ikut saja walaupun dengan mujizat saya pergi ke Houston. Waktu itu saya membawa satu buku, udah saya saksikan ya? Belum ya? Saya membawa buku yang ditulis oleh founder daripada Full Gospel. Judulnya adalah The Ultimate Dimension. Dimensi yang ultimate, yang nggak ada batas lagi, ultimate. Yaitu oneness with Christ. Berbicara tentang ini. Nah, waktu saya pergi ke sana, saya cetak dalam bahasa Inggris 50, 100. 50 saya bagi di jalan, 50 saya bawa ke konvensi. Dihadiri 5.000-an orang. Jelas sekali Roh Kudus bicara kepada saya. Nanti kamu harus berbicara di depan banyak orang. Saya taat kepada Roh. Kan gitu ya. Paling siapa saya sebenarnya diangkat TNT saya juga nggak ngerti, nggak punya pengetahuan yang bagaimana kok. Ya kan? Modal saya adalah lapar dan haus. Memang saya mau memberitakan apa yang saya dapat dari Tuhan directly. Oke, saya bawa. Nah, karena namanya konvensi, itu kan waktu sangat padat gitu ya. Saya udah ngomong bahwa saya akan, nanti saya izinkan saya bicara. Kan gitu ya. Nah, tiba pada hari, sudah mau hari H, John tidak punya waktu untuk bicara. Ya kan? Padahal, malam hari itu, kan saya nggak, bahasa Inggris saya pas-pasan. Saya ketik apa yang saya mau sampaikan, kira-kira tentang begini. Dari buku itu. Udahlah, saya putus asa. Udahlah Tuhan, katanya tadi pagi, sore, bahwa saya nggak punya waktu. Tapi di hati saya taat. Saya coba-coba, udah capek, udah sampai jam 1 malam kalau nggak salah, udahlah saya tidur. Tapi Tuhan berbicara, kamu akan bicara nanti di depan banyak orang. Ini contoh ketaatan ya. Saya lanjutkan lagi apa yang saya mau ngomongkan. Tiba acara pertama adalah acara doa seluruh dunia. Doa, tahu nggak? Ada seorang yang sangat dekat kepada Demos Syakaria, namanya masih hidup, namanya John Carrett. Nah, John Carrett ini membawa buku yang saya sebut tadi, The Ultimate Dimension. Ya, bukan begini dia masuk ke depan, orang banyak. Bukunya adalah buku yang saya cetak di Indonesia, 50 buku. Ya kan? Saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah menyampaikan ini. Saya percaya bahwa inilah saatnya saya akan mau memberitahukan satu legacy kepada Full Gospel untuk memberitakan tentang kebenaran. Dan dia tunjukkan adalah the ultimate dimension.
Nah, di detik yang sama, waktu itu nasional presidennya adalah Pak Bernard. Dia di WC, Tuhan berbicara kepada dia, John, kamu harus suruh bicara. Dia lari cari saya, rupa-rupanya waktu saya duduk di orang banyak begitu, Pak Ardian yang memang sudah bilang tidak ada waktu, goncang saya, Pak. Mana bukunya? Katanya, kamu harus maju ke depan. Saya lari ke kamar, saya ambil bukunya, saya bawa laptop saya bicara kepada mereka tentang oneness with Christ. Karena rencana Allah akan fulfill pada masa kita ini jika kita punya understanding oneness with Christ, satu dengan Kristus. Karena itu puncaknya. Makanya saya serius dalam pengajaran ini, ya kan? Udah nggak laku lagi, ya pengajaran-pengajaran yang hanya memuaskan di dalam knowledge pikiran kita. Dan saya bicara di depan bangsa-bangsa pada saat itu tentang pentingnya understanding, bahwa keinginan Tuhan kepada kita, Dia ingin tinggal di dalam kita, menyatu bahkan dengan kita, yang disebut oneness with Christ. Itu nggak ada, ini kebodohan bagi manusia, tapi inilah yang disediakan Allah bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Tidak ada dari penguasa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu apa? Itu Kristus. Lihat ayat ini banyak disalahgunakan, bahwa dia dapat mobil, dia dapat rumah. Apa sih yang nggak bisa di dalam pikiran kita? Nggak masuk di dalam pikiran saya. Bapa pencipta langit dan bumi itu adalah menyatu dengan saya. Itu saya nggak sanggup. Pikiran manusia saya nggak sampai. Tapi iman yang ditempatkan saya di dalam saya sampai. Karena ini adalah pekerjaan Roh. Betul ya? Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam. Karena ayat selanjutnya, ayat 10 mengatakan begini, Bapak Ibu. Coba lihat, perhatikan. Ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kan gitu ya? Menyatakannya oleh Roh. Revelate by Spirit. Ya kan? Oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh? Roh kita mengetahui siapa kita, gitu ya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi kita sebagai kita nggak akan bisa mengenal Bapa kecuali Dia insert Rohnya di dalam kita. Karena Roh itulah yang mengenal Bapa. Roh itulah yang berseru kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu yang harus hidup di dalam kita. Itulah identitas kita. Itulah yang baru. Yang lama itu adalah manusiawi kita, ciptaan lama. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, harusnya itulah yang hidup di dalam kita, bukan? Ciptaan baru, yaitu Roh Allah itu sendiri. Nah, Dia yang mau mengambil alih, memang benar pada saat disampaikan Dia menjadi benih di dalam kita. Benih daripada Kristus. Karena Kristus yang harus memenuhi segala sesuatu. Dan itu akan dilakukan melalui kita. Amazing, Bapak Ibu sekalian. Tidak seorang pun dapat mengenal Bapa selain Anak. Dan kepada orang, Anak itu menyatakannya. Lebih baik aku pergi kepada Bapa. Kalau tidak demikian, aku tidak mengutus penolong yang lain, Roh Kudus yang akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itulah Rohnya.
Ayo, dengarkan dia. Dia berbicara setiap hari kepada kita. Ya kan? Ini luar biasa. Dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Lanjut ya. Maka Paulus juga mengatakan, saya juga berketetapan hati Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Ini tadi sudah. Ya, ini sudah sangat familiar pada kita. Ini jalan ceritanya kenapa ada ayat ini ya. Di dalam Kolose 1 ayat 26-27. Rahasia yang mau diberitakan itu ini. Yang tersembunyi. Yang dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sekarang berarti 2000 tahun yang lalu loh. Jadi saya melihat ada satu ada satu benang merah pesan atau message. Dan kalau kita memeriksa Bapak Ibu, kalau kita periksa perjalanan Paulus dan orang-orang pilihannya, dia memberitakan rahasia ini. Ya kan? Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, reveal to his saint, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini udah sangat familiar ya. Tapi jalan ceritanya itu seperti tadi, Bapak. Bayangkan, firman itu ada sekarang di dalam kita. Nah, selama ini ternyata saya berjalan sendiri. Dia ada di dalam saya, tapi saya berjalan sendiri. Nah, sekarang saya mau menyatu dengan Dia. Ya, dengan Kristus. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Yang selalu saya bagikan begini, ketika kita jatuh di dalam dosa, apa yang hilang? Semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan. Bagaimana dia mengembalikannya? Apakah mengembalikan kemuliaannya kemudian kita diubah supaya menjadi putih apa? Enggak. Dia taruh rohnya di dalam kita. Karena Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita menjadi tidak berdosa bukan karena perbuatan. Inilah yang disebut kasih karunia. Ya kan? Karena diberikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya bagi mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Balik tadi, Yohanes 17 ayat 3, mengenal. Mengenal itu bukan kenal itu bukan tahu, tapi mengenal. Mengenal itu adalah kalau bahasa katanya oida atau apa gitu, menyatu. Seperti hubungan suami dan istri menyatu, itu gambarannya. Maka dikatakan begini. Kalau Kristus adalah rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus apa? Ketika dibagi ini loh. Ya, di Efesus tentang hubungan suami istri ya. Bayangkan ini masa-masa Yesus sudah dekat kepada penyaliban. Dia berdoa kepada Bapa. Dia manusia berdoa kepada Bapa. Kalau kita baca dari atasnya luar biasa, tapi saya baca mulai ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus sudah mendoakan kita 2000 tahun yang lalu. Karena ada estafet pemberitaan demi pemberitaan. Ya kan? Kepada orang-orang yang khusus yang dipercayakan itu diberitakan terus. Jadi siapa kita? Kita mendapat perkenanan ini. Maka gunakanlah ini menjadi kemuliaan Allah. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku
dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan? Caranya, jika ada satu umat yang benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka dan Bapa adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam mereka. Saya menantikan itu, Pak. Dan sudah ada percikan-percikannya. Di banyak. Saya kemarin baru pulang dari Pontianak. Tamu dari Naidu datang lagi, Pak. Kapan-kapan kalau bisa kita undang ya. Dari Afrika ya. Dia bagi tentang righteousness is the template. Righteousness is the template of God. Jadi Tuhan akan menghakimi dunia ini dengan namanya righteousness. Dan righteousness itu siapa? Sorry, minum dulu ya. Ketika dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia mau melihat adakah kebenaran di dalam kita, yaitu Kristus. Luar biasa sekali. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ini gak sanggup nih doktrin manusia terhadap ini. Inilah doa daripada Yesus. 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Satu di sini bukan berbicara angka ya, berbicara kepenuhan gitu ya. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saya melihat bahwa sudah ada percikan-percikannya, tapi belum kepada satu pernyataan kepada dunia ini yang begitu rupa. Kan dikatakan begini, ya kan? Supaya engkau, apabila Kristus menyatakan diri, supaya engkau dinyatakan bersama-sama dengan Dia. Yesus perlu yang di dalam kita itu perlu dinyatakan. Makanya kita ini hidup menjadi, kita ini rahasia. Dunia mau melihat. Makanya di dalam Roma, berapa ya ini? Roma saya baca kepada, saya lupa ayatnya, coba saya lihat ya. Roma 9 ya. Roma 9. Yang berkata begini, dengan keluhan. Roma 8 ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapakah anak Allah itu? Waktu Yesus berjalan 2000 tahun yang lalu, Dia datang kepada orang yang kerasukan setan. Apa yang dikatakan orang yang kerasukan setan? Apa urusanmu kepadaku, hai anak Allah? Nah, kualifikasi, karena Yesus adalah pattern, pola yang Tuhan mau jadikan persis kepada kita, harusnya terjadi juga demikian. Kan gitu ya? Karena seluruh makhluk sedang mengeluh. Corona sedang mengeluh, ekonomi sedang mengeluh, dunia ini sedang mengeluh untuk menantikan putra-putra Allah itu dinyatakan. Putra Allah itu jangan disimpan di dalam kita. Itu harus dinyatakan. Bagaimana caranya? Kita mengerti dulu the doctrine of Christ. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak mereka sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya kan?
Sebab kita tahu 22 bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bagaimana, kapan pembebasan tubuh kita? Apakah nanti ketika kita sudah mati? Enggak. Di dalam Korintus mengatakan begini. Ya. Kita mengeluh di dalam roh untuk menanggalkan yang lama. Adakah masa, waktu di mana orang-orang itu ketika masih di dalam tubuh daging ini diproses tubuh yang baru sudah ada di dalam kita, bukan? Karena kita adalah tubuh Kristus. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah tubuh Kristus, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau tetap tegak di dalam iman? Dan apakah engkau tidak mengetahui bahwa Kristus ada di dalam engkau? Kan gitu ya. Kita harus menguji diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya apa yang saya sampaikan